Setelah beberapa hari lalu saya unboxing, sekarang saya mau nge-review Galaxy A23 5G ini. Layak nggak sih dibeli di harga 4 juta kurang 1000? Yang pertama bagian desain dulu ya. Secara desain sih dia sebenarnya mirip sama beberapa HP mid-range di atasnya ya, seperti A33 5G, A53, A73 ya. Garis desainnya sama. Cuma kalau kita rasakan, kalau saya rasakan, feels-nya itu terasa lebih murah ya. Saya malah lebih demen sama Galaxy A04s ini dibanding sama Galaxy A23 5G ini. Ya sebenarnya cukup oke sih. Cuman ya itu dia, feels-nya terasa kurang di harga 4 juta. Ya kalau build quality udah lumayan padat ya. Dia nggak kopong kayak dulu tuh pernah di A52 ya. Ini udah lumayan padat. Terus dia enteng juga ya. Ya desainnya biasa aja ya. Kalau kayak tahun lalu tuh A32 tuh di harga 3 jutaan desainnya wah banget kelihatannya. Kalau ini sekarang lihatnya biasa aja gitu. Mungkin karena udah bosen atau gimana sama desain ini. Saya merasa Samsung harusnya udah turunin desain-desain simple kayak gini ke seri mid-range-nya. Oke, sekarang lanjut bagian depannya, bagian layarnya ini ya. Layar ini pakai desain water drop atau Infinity V lah sebutannya ya. Paling saya kurang srek di bezelnya ya. Untuk harga 4 juta itu masih cukup tebal buat saya. Harusnya udah bisa ditipisin lagi sih oleh Samsung ya. Terus untuk resolusi layar dia Full HD+, pakai panel PLS. Nah, panelnya ini udah cukup bagus menurut saya dengan refresh rate 120 Hz ya. Tapi kalau boleh milih sih saya milih kayak si A33 5G ini yang pakai AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Lebih mantep yang ini. Tapi untuk ini sih PLS-nya udah cukup bagus. Udah bagus lah menurut saya. Warnanya vivid, cerah, terus viewing angle juga lebar ya. Kayaknya sih grade-nya udah cukup tinggi ya untuk PLS yang ini. Untuk urusan performa kan dia pakai Snapdragon 695 5G ya. Nah, ini saya jelasin sedikit ya. 695 5G itu sebenarnya kalau di atas kertas, kalau kita lihat itu peningkatan dari 720G. Terus sama 750G kemarin ada yang nanya ini, sama M23 tuh, 750G bagusan mana? Kalau di atas kertas ya, CPU-nya lebih bagus yang ini, terus pakai GPU yang sama. Dan 695 ini dia fabrikasinya dia udah 6 nanometer, lebih kecil daripada 750G yang secara teori dia bakalan lebih hemat daya. Untuk performa basic ya, seperti buka tutup aplikasi itu udah lancar, udah enak lah. Cukup cepat, multitasking juga udah enak. Kalau untuk game gimana? Nah, kalau untuk game nih, secara settingan nih, untuk game seperti PUBG, Apex Legends, gitu untuk settingannya sih masih mirip ya, masih sama ya. Cuma kalau kita tes main game, misalnya di Apex Legends nih, di 720G itu masih kadang suka ngedrop. Nah, di 695 ini lebih stabil. Ya, termasuk untuk kayak PUBG New State itu juga sama ya. Jadi menurut saya, kalian nggak usah lihat dari angka serinya di ini ada di bawahnya seri 7 gitu. Tapi kita bisa lihat di performa pas kita ngetesnya. Oke, untuk software kan dia pakai One UI version yang 4.1 dengan Android 12. Tapi kalau saya cek di sini, fitur-fiturnya juga nggak selengkap yang seri di atas ya, kayak link to Windows itu nggak ada ya. Tapi dia ada secure folder ya, cuma link to Windows aja nggak ada. Terus untuk dukungan software update-nya, saya nggak tahu bakalan panjang nggak, sampai 3 tahun kayak di Samsung Galaxy mid-range yang ke atas, kayaknya dari A33 gitu ya. Saya kurang tahu, nanti mungkin bisa cek di websitenya. Tapi sepengalaman saya pakai HP Samsung sih, mereka rajin keluarin update software. Galaxy A23 5G punya setup quad kamera di belakang. Ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel, ada ultrawide 5 megapiksel, sisanya 2 megapiksel depth dan makro. Untuk kamera ultrawide-nya di kondisi siang hari sebetulnya udah lumayan. Warna oke, dynamic range pas foto backlight juga lumayan. Paling memang kurang tajam aja, karena resolusinya hanya 5 megapiksel. Tapi kalau lihat di layar HP masih not bad. Terus lensanya kalau saya perhatikan di bagian pinggir, terutama sebelah kanan itu cukup ngeblur ya. Nah, kalau di kondisi low light, ultrawide-nya kurang bisa diandalkan sih. Hasil fotonya noisy, gelap, dan detail soft. Terus night mode-nya nggak bisa di kamera ultrawide. Untuk kamera utamanya menurut saya bagus ya, terutama di kondisi terang. Hasilnya detail dan tajam. Saya juga suka dengan warnanya. Dia cukup vivid tapi nggak sampai over, cukup pas di mata saya. Dynamic range juga termasuk lebar, jadi pas foto backlight membelakangi matahari udah aman banget. Hasil foto portretnya juga bagus, efek bokehnya creamy, edge detachnya termasuk rapi dan pas backlight HDR-nya bisa jalan.
Nah, kamera utama kalau di kondisi low light menurut saya standar aja sih. Tapi mengingat harga HP ini 3 jutaan, jadi tergolong not bad. Di sini detail jadi agak soft dan noisy, tapi masih lumayan tajam. Ada night mode yang bisa bantu nerangin di area shadow yang gelap dan bikin dynamic range lebih lebar. Tapi menurut saya noise-nya bisa lah dikurangin dikit lagi. Semoga Samsung bisa kasih sedikit improvement lagi nantinya ya. Untuk kamera makro karena cuma 2 megapiksel jadi paling buat iseng-iseng doang. Kamera selfie 8 megapikselnya lumayan bagus. Yang penting skin tone-nya cukup natural. Foto di kondisi backlight pun masih aman karena dynamic range-nya terlihat lebar dan ada mode portrait juga yang hasilnya baik. Untuk perekaman videonya di semua kameranya mentok di resolusi Full HD 30 fps. Hasil kamera ultrawide-nya sih menurut saya agak sedikit kurang ya, karena resolusi 5 megapiksel jadinya kurang tajam. Terus di area shadow juga terlihat ada sedikit noise, padahal kondisi di sore hari. Kalau kamera utamanya sudah baik di harganya, sudah cukup tajam walau di resolusi Full HD. Warnanya juga cukup vivid dan enak dilihat. Terus di kamera utamanya juga sudah dilengkapi dengan stabilizer, walau memang pas rekam sambil jalan masih terasa agak goyang. Tapi ini jauh lebih baik dibanding tanpa stabilisasi sama sekali. Terus baterainya 5000 mAh, udah cukup awet buat pakai seharian. Ngecasnya juga udah sebenarnya bisa cepet ya 25 watt, tapi charger yang dikasih itu 15 watt. Kalau kalian mau beli yang 25 watt, kalian pastiin udah support power delivery. Beberapa merek itu ada Ugreen, ada Anker. Kalian bisa cek spesifikasinya sebelum beli ya. Terus di sini juga udah ada NFC, jadi buat top up e-money itu udah bisa. Apalagi fitur water resistant itu nggak ada, IP68 nggak ada ya kalau saya cek ya. Kalau untuk speakernya cuma satu, kualitas suaranya ya biasa aja, cukup kencang, bisa jelas terdengar, tapi ya biasa aja. Jadi kesimpulannya gimana? Layak nggak sih HP ini dibeli di harga 4 juta? Jadi gini, kalau kita lihat dari chipsetnya ya, 695 itu banyak dipakai juga di HP-HP mid-range yang lain. Dan saya ngelihat biasanya tuh HP-HP lain yang taruh harga lebih murah tuh bahkan ada yang lebih mahal gitu. Jadi ini udah good job banget dari Samsung bisa kasih HP 4 juta dengan chipset 695. Terus ya untuk desain ya mungkin nggak bakal jadi masalah besar buat sebagian orang. Ada yang merasa oke-oke aja dengan desain. Ya paling untuk bezelnya aja bagian depan masih cukup tebal bagian bawah dan dia belum pakai punch hole ya. Dimana kebanyakan HP-HP dari brand lain itu udah pada punch hole. Untuk layar nggak ada masalah, udah cukup bagus layar PLS-nya. Terus menurut saya kalau kalian mau nyari HP yang jangka panjang nih, saya rasa ini cocok nih karena sudah mendukung 5G juga. Jadi kesimpulan akhirnya menurut saya HP ini masih layak untuk dibeli di harga 4 juta rupiah. Tapi kalau nambah 1 juta lagi buat beli A33 5G ini bakal lebih worth it gak ya? Nanti kita bahas di video selanjutnya, oke? Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.